Oke, selamat berjumpa kembali. Pembahasan kita kali ini adalah suhu dan perubahan. Oke, yang pertama kita bahas dulu konsepnya ya, bahwa suhu itu tidak sama dengan panas ya. Suhu tidak sama dengan panas. Panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu itu adalah derajat atau tinggi energi panas suatu benda. Suhu rendah itu berarti tingkat energi panas benda sama dengan rendah. Suhu tinggi berarti tingkat energi panas bendanya tinggi. Oke, yang selanjutnya itu adalah termometer. Berasal dari kata Yunani ya, yaitu thermos, yang artinya panas. Sedangkan meter itu adalah mengukur ya, berarti termometer ini berasal dari dua kata, yaitu thermos dan meter. Oke, termometer itu adalah alat ukur suhu. Nah, prinsip kerja termometer itu adalah sifat termometrik zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh dan jarak molekulnya menjadi renggang, dan volumenya bertambah, massa zat tetap. Ini adalah gambar dari termometer ya. Oke, yang selanjutnya bahwa zat cair pengisi termometer itu ada yang menggunakan air raksa sama alkohol. Nah, kalau dia menggunakan air raksa, tidak membasahi dinding pipa kapiler. Oke, mudah dilihat karena mengkilat, dan cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur, dan jangkauan cukup lebar. Titik bekunya itu minus 40 derajat dan titik didihnya itu dia 36 derajat. Volume air raksa berubah secara teratur ya. Nah, sedangkan di alkohol dia keuntungannya harganya murah. Terus lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol itu adalah ini ya, minus 130 Celcius. Nah, kerugiannya membasahi dinding kaca, dan titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Alkohol tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Oke, yang selanjutnya itu adalah zat cair pengisi termometer ya. Mengapa bukan air saja? Iya, kenapa nggak air aja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Nah, alasannya itu adalah air itu memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, pada suhu 0-4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Oke, sifat anomali air itu adalah salah satu akibat anomali air ini, yaitu akibat menunjukkan kebesaran Tuhan ya. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Oke, yang selanjutnya itu adalah skala termometer. Nah, skala termometer itu ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ya. Nah, skalanya setiap termometer ini ada. Oke, untuk skala Celsius itu titik atasnya itu adalah 100, titik bawahnya adalah 0. Maka perbandingannya adalah 100 dikurang 0 itu adalah 100 ya. Terus untuk Fahrenheit, titik atasnya itu adalah 212 derajat Fahrenheit,
Sedangkan untuk titik bawahnya adalah 32 derajat. Dan reaumur titik atasnya adalah 80 derajat dan titik bawahnya adalah 0. Sedangkan Kelvin itu adalah 373 Kelvin dan titik bawahnya itu adalah 273. Dasar penetapan batas atas itu adalah suhu di mana air mendidih. Jadi pada termometer Celcius pada suhu 100 itu air mendidih. Nah, di sini 212 di Fahrenheit ya, di reaumur 80, di Kelvin 373. Nah, sedangkan dasar penetapan batas bawah suhu di mana air membeku. Pada saat 0 derajat itu di Celcius air membeku, di Fahrenheit 32, di reaumur 0, di Kelvin 273. Penetapan angka bersifat arbiter atau sesuai kehendak penemu. Oke, termometer Celcius yang pertama ya. Skala termometer untuk Celcius, bahwa termometer Celcius ini dibuat oleh Andreas Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih 100 derajat Celcius ya. Terus titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair 0 Celcius. Terus perbandingan skalanya 100 dikurang 0 itu adalah 100. Nah, untuk reaumur dibuat oleh reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih 80 derajat reaumur. Titik tetap bawah menggunakan es yang mencair 0, sehingga perbandingannya 80 kurang 0 adalah 80. Yang selanjutnya adalah Fahrenheit. Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai 1736. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 212, sedangkan titik tetap bawah menggunakan es mencair Oke, titik tetap bawah menggunakan es mencair 32, sehingga kurangkan 212 dikurang 32 itu adalah 180. Termometer Kelvin dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 373 Kelvin. Nah, titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 Kelvin. Nah, maka perbandingannya dikurangkan 373 dikurang 273 itu adalah 100. Oke, yang selanjutnya konsep konversi skala suhu. Nah, sebenarnya ada banyak yang singkat ya rumus, tetapi itu tidak bisa digunakan untuk semua kasus. Yang bisa digunakan untuk setiap kasus masalah konversi suhu itu adalah TA dikurang TB per TX dikurang TB sama dengan TA dikurang TB per TY dikurang TB. Nah, ini TX sama TB, TY, TX dan TY ini ada dua termometer yang mau kita konversi. Misal dari Fahrenheit ke Celsius atau Celsius ke Fahrenheit, tergantung situasi. Nah, keterangan TA ini adalah titik tetap atas, TB adalah titik tetap bawah, dan TX ini adalah skala yang diketahui, dan TY adalah yang ditanyakan. Yang diketahui termometer apa yang ditanya, dia konversi ke suhu yang mansal. Dia kalau yang ditanya itu adalah Fahrenheit ke Celsius, berarti nanti TX nya itu adalah Fahrenheit dan C nya ini adalah yang TY. Oke, kita bahas yang pertama ya. Oke, yang di soal yang pertama kita bahas dulu itu adalah yang 122 Fahrenheit itu berapa Celsius. Oke, nah pertama kita mau buat dulu bahwa ini mau membuat Fahrenheit itu berapa Celsius ya kan. Nah, yang selanjutnya kita tulis rumus yang tadi, TA kurang TB per TX kurang TB sama dengan TA kurang TB per TY dikurang TB. Berarti ini nanti ada dua termometer. Oke, kita buat dulu ya. TA dikurang TB, TA dikurang TB per TX dikurang TB sama dengan TA dikurang TB per TY dikurang TB. Oke, nah kita fokus langsung ke sini ya. Kita tutup dulu ini. Oke, kita fokus yang ini Fahrenheit. Oke, kita fokus ke titik Fahrenheit. Ayo, yang pertama titik atas Fahrenheit berapa? Oke, kita lihat yang kemarin. Yang kemarin lagi, yang video sebelumnya, bahwa titik atas Fahrenheit itu adalah 212
Oke, titik atasnya 212 dikurang titik bawahnya berapa? Oke, 32 per TX. X nya ini berarti TX suhu Fahrenheitnya berapa? Iya, 122 dikurang titik bawahnya. Titik bawahnya tadi berapa? Iya, titik bawahnya sama ya, 32 sama dengan, oke sekarang kita buka yang Celcius. Kita fokus yang ke Celcius ya. Iya, titik atas Celcius berapa? Titik atas Celcius, oke 100 dikurang titik bawah Celcius 0 per TY berarti berapa suhu Celciusnya, belum tahu ya berapa ini nanti TY, karena itu mau ditanya kan. Lanjut, TB nya berapa? 0. Oke, sekarang ini kita kerjakan yang ini. 212 dikurang 32 itu adalah, oke ya, 212 dikurang 32 adalah 180 per 122 kurang 32, 2 kurang 2 0, 12 kurang 3 9 ya, sama dengan, yuk 100 kurang 0 berapa? 100 per TY kurang 0 itu adalah TY. Oke, lanjut, 180 bagi 90 sama dengan, iya 2 ya, seperti ini, 2 sama dengan 100 per TY. Oke, ini 2 ini sama dengan 2 per 1 ya. Sekarang kali hilang, 2 kali TY kali atas bawah ya, atas ini ke bawah sini dan bawah ini ke sana. 2 kali TY itu adalah 2 TY sama dengan 1 kali 100 itu adalah 100. Maka TY sama dengan 100, ini perkalian ya, 2 kali TY berarti kalau dia perpindahan, kalau mau dipindahkan di menyeberangi sama dengan, berarti dia dari perkalian jadi pembagian, berarti perkalian jadi pembagian. Siapa yang dipindahkan? Si 2. Oke, sorry ya, ini berarti TY sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50, berarti 122. Oke, berarti 122 Fahrenheit itu adalah 50 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya, coba kamu buktikan apakah 99 derajat Celcius itu adalah 87 dan 90 derajat ini adalah 72 Reaumur dan 27 derajat ini adalah 300 Kelvin. Coba kamu buktikan. Sampai jumpa.